Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Muzayana, kelas 2E, dengan NPM 201103031. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan presentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syafullah. Di sini saya mendapatkan tema tentang silsilah bangsa Arab pra-Islam. Poin yang pertama, silsilah Arabia pra-Islam. Merujuk pada keadaan Jazirah Arabia sebelum tersebarnya Islam pada tahun 630-an, jazirah ini dihuni oleh bangsa Arab, salah satu dari rumpunan bangsa Semit. Sebagian bangsa Arab masa itu telah hidup menetap, sementara sebagian lagi hidup sebagai Badui yang nomaden. Informasi perihal peradaban mereka tidak terlalu banyak, terbatas pada bukti-bukti arkeologi. Ikatan kesukuan sangat kuat dalam kehidupan bangsa Arab pada masa pra-Islam. Sering terjadi konflik antara kabilah yang mengakibatkan permusuhan dan peperangan yang berlangsung lama. Untuk penghidupan mereka, umumnya adalah berdagang, berternak, atau bercocok tanam. Dagangan dilakukan oleh kafilah-kafilah dagang hingga ke wilayah Syam, Yaman, Irak, dan Persia. Pada poin selanjutnya, di sini ada kondisi bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam biasanya disebut Arab Jahiliyah, bangsa yang belum memperadaban, bodoh, dan tidak mengenal aksara. Namun, bukan berarti tidak seorang pun dari penduduk masyarakat Arab yang tidak mampu membaca dan menulis, karena beberapa orang sahabat Nabi diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam. Ibnu Sa'ad mengatakan, bangsa Arab jahiliyah dan permulaan Islam menilai bahwa orang yang sempurna adalah yang dapat menulis, berenang, dan melempar panah. Hanya saja, baca tulis ketika itu belum menjadi tradisi. Tidak dinilai penting, tidak pula menjadi tolak ukur kepintaran dan kecendikiaan seseorang. Secara asal-muasalnya, masyarakat keturunan Arab terbagi menjadi dua golongan besar. Pertama, berasal dari keturunan Qothah, yaitu golongan Qothaniyun yang berasal di wilayah bagian selatan. Kedua, dari keturunan Ismail bin Ibrahim, yaitu golongan Adnaniyun yang berada di wilayah bagian utara. Tetapi, dalam perjalanannya, kedua golongan ini saling berbaur akibat dari perpindahan penduduk jauh belum kedatangan Islam. Jazirah Arab bagian utara telah ditemukan tradisi baca tulis. Tradisi tulis-menulis di Jazirah Arab terus berlanjut sampai datangnya Islam. Pada zamannya, mereka tidak menggunakan tulisan untuk mengabadikan sejarah, melainkan dengan tradisi lisan yang mereka anggap lebih dihargai dan dihormati. Untuk melacak jauh ke belakang, sejarah perjalanan dan warisan turun-temurun masyarakat Arab pada masa jahiliyah, maka kita harus mengarah pada tradisi lisan yang mereka miliki. Orang-orang sebelum Islam memang telah mengenal tradisi yang menyerupai bentuk sejarah lisan.
Itulah yang disebut dengan hari-hari penting atau Al-Ayam dan silsilah Al-Ansab pada masyarakat Arab pra-Islam. Pada zamannya, mereka tidak menggunakan tulisan untuk mengabadikan sejarah, melainkan dengan tradisi lisan yang mereka anggap lebih dihargai dan dihormati. Untuk melacak jauh ke belakang, sejarah perjalanan dan warisan turun-temurun masyarakat Arab pada masa jahiliyah, maka kita harus mengarahkan pada tradisi lisan yang mereka miliki. Orang-orang Arab sebelum Islam memang telah mengenal tradisi yang menyerupai sejarah lisan. Itulah yang disebut dengan hari-hari penting, Al-Ayam dan silsilah Al-Ansab pada masyarakat Arab pra-Islam. Yang poin selanjutnya, pengertian Al-Ayam. Al-Ayam adalah peristiwa peperangan antar kabilah Arab. Di lingkungan kabilah Arab, jahiliyah sering terjadi perang antara kabilah atau suku, baik disebabkan perselisihan untuk memilih pemimpin, perebutan sumber air, dan perebutan padang rumput untuk pengembalaan binatang ternak. Karena Armstrong dalam liputan tahun 2014 menyebutkannya dengan istilah ghazu atau serangan, yang merupakan jalan pintas untuk mendistribusikan sumber daya guna memenuhi seluruh kebutuhan pada saat itu. Al-Ansab. Al-Ansab adalah bentuk tradisi pra-Islam yang mengandung banyak sejarah, yang artinya silsilah. Al-Ansab adalah kata jamak dari kata nas yang berarti silsilah atau genealogi. Sejak masa jahiliyah, orang-orang Arab sangat memperhatikan dan memelihara pengetahuan tentang nasab. Ketika itu, pengetahuan tentang nasab merupakan salah satu cabang yang dianggap penting. Setiap kabilah menghafal silsilahnya. Semua anggota keluarganya menghafalnya agar tetap murni dan silsilah itu dibanggakan terhadap kabilah lain. Poin selanjutnya yaitu prasejarah. Perpindahan manusia dari Afrika menuju wilayah timur Jazirah Arab diperkirakan telah terjadi setidaknya sejak 60.000 tahun yang lalu. Bukti arkeologi berupa peralatan batu yang ditemukan di Jabal Faya, Sharjah, Uni Emirat Arab, menunjukkan kemiripan dengan peninggalan dari zaman batu pertengahan di Afrika Timur lalu. Perpindahan diperkirakan terjadi ketika rendahnya permukaan laut dan tingginya curah hujan pada periode glasial terakhir. Agama. Bangsa Arab pada masa pra-Islam memiliki kepercayaan yang beragam. Namun, bagian besar adalah penyembah berhala, pemeluk agama Kristen atau Nasara. Terdapat di Hirah, Hasan, serta Najran. Pemeluk agama Yahudi terdapat di Taimah, Wadil Qura, Fadak, dan Khaybar, dan Yastrib. Dan pemeluk agama Zoroaster, Majusi, terdapat di bagian timur Jazirah akibat pengaruh Persia. Sebagian kabilah ada pula yang menyembah benda alam, binatang atau jin yang disebut tabi'in. Dan ada pula sekelompok kecil yang menjalankan monoteisme Ibrahim. Poin yang selanjutnya, kesimpulan. Dengan melihat pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bangsa Arab pra-Islam pada masa itu
dikenal jauh dari berperadaban, bahkan jauh dari kata manusiawi. Peperangan terjadi di mana-mana. Judi, mabuk-mabukan, mengundi nasib, berzina, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakatnya dikenal dengan sebutan jahiliyah. Tapi, ada satu hal yang sangat menonjol dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam, yaitu dikenal dengan tradisi menghafal. Masyarakat Arab pra-Islam bukan berarti tidak ada yang tahu menulis, akan tetapi mereka lebih merasa terhormat ketika bisa menghafal secara lisan tentang suatu peristiwa dibandingkan dengan menulis. Masyarakat Arab pra-Islam mempertontonkan kelebihan di bidang sastranya melalui syair-syair yang diperlombakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.